Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah berdoa bukan untuk ditunjuk-tunjuk. Jadi bagaimana? Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 6 mengatakan, "Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam bilikmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Sahabat yang dikasihi, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Matius pasal 6 ayat 5 hingga 15. Ini merupakan cerita di mana Yesus mengajarkan prinsip-prinsip penting tentang doa yang benar. Ilustrasi. Budaya masa kini menekankan keterbukaan, tanda kutip keterbukaan. Dengan sokongan media, segala aspek kehidupan manusia didedahkan kepada khalayak ramai. Ia menjadi tontonan umum. Emosi pribadi, konflik keluarga, harta kekayaan, percutian keluarga, kisah percintaan, semuanya dipamerkan secara terbuka. Motifnya juga pelbagai. Namun yang pastinya, ruang pribadi dalam kehidupan manusia semakin pupus. Jika sekalipun masih wujud, keaslian dan kemurnian turut dipersoalkan. Sahabat yang dikasihi, apa inti renungan kita hari ini? Nah, kembali kepada bacaan kita. Kebanyakan rumah pada zaman Yesus tidak mempunyai bilik seperti sekarang ini. Karena seluruh ruang digunakan sebagai tempat tidur pada waktu malam. Namun, ada satu tempat atau ruang kecil seakan-akan store yang disebut sebagai tamion. Ketika menegur golongan Farisi yang suka berdoa di tempat umum demi mendapat pengiktirapan atau pujian, Tuhan Yesus memberikan ajaran sebaliknya. Doa seharusnya dijauhkan daripada publicity. Dengan nada sarkastik atau menyindir, Tuhan menyarankan murid-muridnya untuk berdoa di dalam tamion, yaitu tempat bilik kecil itu. Nah, siapa yang dapat melihat selain Tuhan? Itulah hakikat doa, yaitu komunikasi pribadi dengan Tuhan. Percakapan intim dengan Tuhan yang kita kenal sebagai Bapa kami di sorga, di dalam ayat 9. Sahabat yang dikasihi, penerapan daripada renungan ini ialah, ingatlah bahwa Tuhan itu Bapa kita. Datanglah kepadanya dengan hati seorang anak. Berdoa bermakna datang kepada Tuhan dengan ketulusan. Tidak perlu membina image atau menunjuk-nunjuk. Tidak perlu risau akan penilaian orang lain. Tidak perlu ucapan atau kata-kata hebat yang memukau. Bahkan doa boleh hadir tanpa sebarang kata. Sunyi, jernih. Lebih baik hati yang berdoa tanpa kata daripada kata-kata yang kosong tanpa hati. Doa adalah ungkapan hati yang tulus tulin. Sesederhana dan setenang mana sekalipun. Sahabat dikasihi, Tuhan Bapa memperhatikan dan mendengar doa kita. Itu sebabnya pada hari ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa yang penting bukan kehidupan yang dibuka di hadapan umum, tetapi yang dibuka di hadapan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk berdoa dengan jujur dan penuh kerendahan hati. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat, sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.